Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafiq Aufa, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan makalah tentang sosialisasi dan interaksi sosial. Latar belakang masalah dari makalah ini yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap pesatnya informasi. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi dapat langsung diketahui oleh seluruh penghuni bumi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini memiliki berbagai manfaat yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Perubahan teknologi dalam masyarakat telah diikuti dengan kemajuan era globalisasi. Perubahan-perubahan ini telah ditunjukkan dengan perubahan teknologi dari analog ke digital. Salah satu contoh nyatanya yaitu perubahan cara berkomunikasi dengan sesama manusia, yaitu adanya sosialisasi dan interaksi sosial. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Manusia juga memiliki arti sebagai makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain dan makhluk sosial. Makhluk sosial sendiri memiliki arti bahwa manusia pun membutuhkan manusia yang lain untuk berinteraksi. Interaksi individu sebagai makhluk sosial dapat terjadi dalam lingkungan yang ditempatinya. Keterlibatan individu dalam suatu hubungan sosial berlangsung semenjak usia dini. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial merupakan penyeimbang bagi proses perkembangannya sebagai individu. Lalu dalam perkembangan setiap individu, peran pendidikan sangatlah penting. Dalam suatu pendidikan terdapat kegiatan pembelajaran sebagai upaya untuk mendapatkan suatu perkembangan. Di dalam kegiatan pembelajaran terdapat interaksi edukasional, yaitu bentuk interaksi yang menempatkan kegiatan tersebut saling sharing pengetahuan, pengalaman, sehingga unsur mendidik sangat dominan dalam interaksi yang terjadi. Interaksi sosial adalah hubungan individu satu dan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. Jadi terdapat hubungan yang saling timbal balik menurut Walgito tahun 2002. Interaksi sosial harus didahului oleh kontak dan komunikasi. Komunikasi sebagai usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda, memiliki serangkaian peraturan untuk berbagai kegiatan mencapai tujuan. Untuk mendapatkan suatu pola hubungan sosialisasi dan interaksi sosial yang harmonis, seseorang diharapkan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara interpersonal dengan orang lain, karena dalam hal ini komunikasi merupakan dasar bagi seluruh interaksi antar manusia. Rumusan masalah. Kami di sini merumuskan masalah antara lain yaitu apakah yang dimaksud dengan sosialisasi, siapa sajakah yang termasuk agen sosialisasi, apa saja bentuk-bentuk sosialisasi, apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial, apa saja faktor-faktor penyebab interaksi sosial, bagaimana keterkaitan antara sosialisasi dan interaksi sosial, dan yang terakhir yaitu apakah kaitan antara sosialisasi dan interaksi sosial dengan dunia pendidikan. Dengan rumusan masalah tadi kita dapat mencapai tujuan antara lain. Tujuan makalah ini yaitu antara lain untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sosialisasi, untuk mengetahui agen-agen dari sosialisasi, untuk mengetahui bentuk-bentuk dari sosialisasi, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan interaksi sosial, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya interaksi sosial, untuk mengetahui keterkaitan antara sosialisasi dan interaksi sosial, untuk mengetahui keterkaitan antara sosialisasi dan interaksi sosial dengan dunia pendidikan. Pembahasan. Di sini kita memulai dengan pengertian sosialisasi terlebih dahulu. Secara terminologis, ada beberapa ahli yang mendefinisikan pengertian dari sosialisasi.
Kami di sini akan memaparkan dari dua ahli, yaitu Max Weber dan Peter Rim. Menurut Max Weber sendiri memandang sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial, sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami tindakan sosial serta hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. Menurut Peter Rim sendiri bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari, yaitu yang pertama hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka ragam gejala-gejala sosial. Misal antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, dan gerakan masyarakat dengan politik. Yang kedua yaitu hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala-gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial. Misal gejala geografis dan biologis. Kesimpulan pengertian dari pendapat dua ahli tadi dapat diketahui bahwa sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat atau cabang ilmu sosial yang mempelajari secara sistematik kehidupan bersama manusia yang ditinjau dan diamati dengan menggunakan metode empiris yang di dalamnya terkandung studi tentang kelompok-kelompok manusia, tatanan sosial, perubahan sosial, sebab-sebab sosial, dan segala fenomena sosial yang mempengaruhi perilaku manusia. Jadi sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompoknya dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta kaitannya satu dengan yang lain. Agen sosialisasi sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu keluarga, kelompok bermain, lembaga pendidikan, dan media massa. Dan menurut pendapat Lane bahwa dasar sosialisasi berada dalam keluarga dan peran media massa hanyalah bersifat tambahan. Ini terjadi dalam setiap individu. Pastilah seorang individu itu pasti lebih banyak dari harinya berada di keluarga, dan mungkin juga apalagi zaman sekarang individu tidak bisa lepas dari media massa, seperti halnya telepon genggam. Itu sendiri merupakan media massa di mana mempermudah adanya sosialisasi. Lah, ponsel genggam itu sendiri merupakan sifatnya tambahan menurut pendapat Lane. Bentuk sosialisasi. Peter dan Lukman mengatakan bahwa bentuk sosialisasi dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer yaitu sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat. Dalam keluarga, sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak. Yang kedua yaitu sosialisasi sekunder, merupakan suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Ini halnya sosialisasi sekunder ini seperti kita sudah saatnya untuk berkeluarga kembali, maka dari itu lebih banyak waktunya di masyarakat, karena biasanya orang yang sudah beranjak dewasa itu memilih untuk merantau. Dari situ mungkin hubungan dengan keluarganya berkurang, karena ketika dia kembali tidak bertemu dengan keluarga. Itu sosialisasi sekunder.
Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat kerja. Seperti yang tadi disebutkan, dalam kedua institusi tersebut terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dan jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani proses kehidupan dan diatur secara formal. Pengertian interaksi sosial. Sekarang kita beralih kepada interaksi sosial. Secara harfiah, interaksi berarti tindakan yang berbalasan antar individu atau antar kelompok. Tindakan saling mempengaruhi ini seringkali dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol atau konsep-konsep. Jadi pengertian interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, baik dalam kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Interaksi sosial melibatkan proses-proses sosial yang bermacam-macam yang menyusun unsur-unsur dinamis dari masyarakat, yaitu proses-proses tingkah laku yang dikaitkan dengan struktur sosial. Interaksi sosial ini dapat terjadi di pasar, di ladang, dalam rapat, atau di mana saja, karena memang di dalam interaksi sosial lokasi terjadinya tidak penting. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan suatu proses fundamental dalam masyarakat. Ciri interaksi sosial dilakukan, yaitu yang pertama yaitu dilakukan dua orang dan ada reaksi dari pihak lain. Yang kedua, adanya kontak sosial dan komunikasi. Yang ketiga, bersifat timbal balik, baik itu positif dan bisa juga berkesinambungan. Yang keempat, ada penyesuaian norma dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan yang terakhir, pola interaksi sosial terjalin dengan baik harus berdasarkan kebutuhan yang nyata, efektivitas, efisiensi, penyesuaian diri pada kebenaran, penyesuaian pada norma, tidak memaksa mental dan fisik. Dalam interaksi sosial, menurut Dr. Handes Haryanto, ada dua hubungan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat hubungan yang dalam, yaitu bila interaksi berlangsung terus-menerus dan tidak terbatas, sama-sama memiliki tujuan tertentu. Contoh, hubungan orang tua dengan anak dan hubungan kakak dengan adik merupakan hubungan yang dalam. Yang kedua, yaitu tingkat hubungan yang dangkal, yaitu bila berlangsungnya hanya sesaat tertentu dan tidak berkesinambungan. Faktor penyebab interaksi sosial. Faktor penyebab interaksi sosial itu sendiri ada 4, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Imitasi dapat kita ketahui seperti halnya proses peniruan seseorang terhadap perilaku tindak kejahatan. Imitasi sendiri di sini diperumpamakan atau lebih condong ke dalam bentuk kejahatan. Seperti halnya fenomena yang sering terjadi pada saat bulan puasa kemarin, itu ada sekelompok anak yang mengikuti gerakan dalam suatu game ketika sedang melakukan sholat taraweh. Itu contoh bentuk imitasi. Yang kedua, sugesti. Sugesti itu sendiri adalah keinginan seseorang untuk mengikuti seseorang lain dengan dengan seseorang yang ingin kita ikuti itu mempengaruhi kita sehingga kita bisa terpengaruh, kita mendapatkan sugesti sehingga kita berminat untuk melakukan seperti halnya orang tersebut. Itu sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi ini adalah proses sama, prosesnya yaitu mengikuti seseorang, tetapi dalam hal
ingin tahu. Jadi tidak ada proses mempengaruhi, murni dia bisa sadar ataupun tidak ingin mengikuti seseorang. Itu proses identifikasi. Proses simpati, faktor simpati yaitu merupakan keinginan rasa ingin merasakan seperti halnya seseorang yang kita ikuti. Jadi keempat ini adalah faktor penyebab adanya interaksi sosial. Contoh interaksi sosial. Di gambar pertama ini ada pertandingan antara tim futsal. Ini yaitu contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Yang kedua yaitu contoh interaksi sosial seorang pemandu yang berada di jalan sedang mengarahkan truk yang ingin melintas. Ini adalah salah satu contoh interaksi non-verbal. Yang ketiga yaitu interaksi sosial yang berada di pasar. Ini sering kita lihat, yaitu kegiatan tawar-menawar antara pembeli dengan penjual. Dan masih banyak lagi contoh interaksi sosial yang berada di sekitar kita, baik itu ketika kita sedang rapat, sedang berbincang-bincang dengan keluarga, sedang curhat, itu pun salah satu contoh interaksi sosial. Dan masih banyak lagi. Hubungan sosialisasi dengan interaksi sosial. Dalam melakukan proses sosialisasi sangat diperlukan proses interaksi antar individu ataupun kelompok, sehingga dapat terjadi proses sosialisasi yang baik. Pengetahuan tentang proses-proses sosial memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengertian yang dinamis dari masyarakat atau gerak masyarakat. Masyarakat pada umumnya mempunyai bentuk-bentuk struktural seperti kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi, dan kekuasaan. Kesemuanya itu memiliki hubungan interaksi. Perubahan dan perkembangan masyarakat yang mewujudkan segi dinamikanya disebabkan anggota masyarakat senantiasa mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, baik dalam bentuk orang perorangan maupun kelompok masyarakat. Kaitan sosialisasi dan interaksi sosial dengan pendidikan. Sosialisasi dan interaksi sosial secara global memberikan gambaran bahwa dalam dunia pendidikan maupun masyarakat luas diperlukan pemahaman yang baik dalam pencapaian kehidupan serta kebaikan bersama. Secara global, interaksi yang terbangun dalam dunia pendidikan, baik itu guru maupun murid, harus serasi sesuai dengan tujuan dari pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pendidikan merupakan upaya pencegahan masyarakat serta anak bangsa. Kedepannya dalam pendidikan ditanamkan aspek yang berkaitan dengan ilmu yang mempelajari makna hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya, tidak melihat pada perbedaan tetapi mengedepankan persamaan. Jadi antara sosialisasi dan interaksi sosial dengan pendidikan memiliki kaitan yang sangat erat. Kiranya dari saya cukup sekian. Mungkin banyak kata yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.